Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik teman-teman, pertama sekali marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak bosan-bosannya kita menyampaikan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, apa kabar teman-teman? Sudah harapkan antum dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, terjaga iman dan imunnya. Teman-teman jangan lupa ya, jaga selalu protokol COVID-nya, jaga kesehatan, jaga kebersihannya, dan jangan lupa selalu jaga wudhu antum. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, baiknya kita buka dulu pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk di bulan ketiga ini, udah tahu ya apa yang mau dipelajari? Ya, dari gambarnya antum lihat ini materinya tentang listrik. Oke, yang akan dipelajari di bulan ketiga ini yaitu listrik dan magnet. Dalam listrik sendiri, antum akan mempelajari ada dua bagian. Pertama, listrik statis, dan kedua, listrik dinamis. Oke, antum lihat gambarnya di sini ya. Listrik statis, dari kata-katanya statis. Apa itu statis? Statis itu maknanya diam. Sedangkan dinamis, maknanya berjalan. Apanya sih yang berjalan? Oke, yang akan berjalan itu adalah aliran elektron. Apa itu elektron? Nah, dari sini kita akan mempelajari semuanya ya. Nah, sebelum mempelajari mengenai listrik, antum harus tahu dulu apa itu materi. Materi itu kan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, bagian terkecil dari materi itu sendiri yaitu atom. Nah, atom itu terbagi atas 3 bagian besar, yaitu ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Oke, antum lihat di sini ya. Di gambar ini, yang di tengah ini adalah neutron dan proton. Letaknya itu di inti. Sedangkan yang di luar ini adalah elektron. Sehingga yang mudah berpindah ke tempat lain atau ke benda lain itu adalah elektron. Kenapa elektron? Karena dia berada di bagian terluar. Oke, antum lihat di sini. Kapan dikatakan atom itu netral atau tidak bermuatan? Coba hitung jumlah neutron di sini. Oke, kita hitung ya. Neutron warnanya putih di sini, bukan warna aslinya putih, tidak. Cuman digambarkan seperti ini supaya antum bisa melihat perbandingan jumlah neutron, proton, dan elektron. Ayo kita hitung. Neutron 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita hitung jumlah proton 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jumlah elektron silakan dihitung. Oke, ada 6 ya, ada 6 jumlah elektron. Jika jumlah mereka sama, maka dikatakan elektron tersebut bermuatan netral. Oke, ini dia ya. Nah, kapan dikatakan bermuatan positif? Nah, ingat yang sudah terangkan sebelumnya. Siapa yang berpindah? Yang berpindah itu adalah muatan negatif atau disebut juga dengan elektron. Nah, kapan suatu benda itu dikatakan bermuatan positif? Jika dia kekurangan elektron. Kalau dia kekurangan elektron, berarti siapa yang berlebih? Yaitu proton. Sehingga dikatakan dia bermuatan positif. Nah, ketika bermuatan negatif, kapan dikatakan muatan negatif? Ingat lagi, yang berpindah itu adalah elektron. Berarti dia kelebihan elektron. Sehingga benda tersebut dikatakan bermuatan negatif. Nah, ketika benda bermuatan positif atau bermuatan negatif, ketika didekatkan akan terjadi yang namanya gaya tarik dan
gaya tolak. Nah, ada benda nih, benda bermuatan negatif didekatkan dengan muatan positif. Kalau seandainya antum nih, antum uh, pernah lihat magnet ya sebelumnya, magnet nanti kita pelajari di video selanjutnya. Kalau kutub utara dan selatan biasanya tarik menarik, tolak menolak, tarik menarik ya. Tapi kalau seandainya kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Hampir sama nih dengan gaya tarik dan gaya tolak. Sama juga nih dengan manusia. Manusia itu menikah kapan? Ketika ada perempuan dengan laki-laki. Ada si perempuan dengan laki-laki. Sama dengan ini, ada muatan negatif dengan positif. Makanya tarik menarik. Nah, antara laki-laki dengan laki-laki bisa? Enggak. Makanya Allah bilang yang berpasang-pasangan itu adalah laki-laki dengan perempuan. Ya, nggak ada namanya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, sehingga apa? Terjadilah gaya tolak. Lihat ya di sini. Nah, ketika sesama muatan positif, dia akan saling tolak. Begitupun dengan muatan negatif. Benda sesama muatan negatif jika didekatkan dia akan tolak menolak. Tadi pertama antum udah lihat ya gambar listrik statis rambut si dedek bayinya. Itu bukan usaha kecil ya. Nah, itu gambar yang saya ambil dari internet. Nah, itu tuh rambutnya ketika didekatkan dengan balon itu tuh tegang-tegang. Oh, kok bisa? Antum pernah nggak sih ketika antum matikan televisi, terus antum di dekat TV, pernah nggak rambutnya itu ketarik sama TV? Ada ya, barangkali sudah juga pernah ngerasain. Atau misalkan ada yang gosok-gosok mistar ke tangannya, terus rambut bulu tangannya berdiri. Ada yang pernah ngerasain? Ya, mungkin sebagian pernah ya. Atau seperti yang ada di LKPD, ketika dia pakai topi ini ya, udah lama pakai topi, pas dilepas rambutnya ketarik sama topi. Atau Ahwat nih yang paling sering ketika pakai jilbab, udah selesai pakai jilbab, rambutnya itu ketarik sama jilbabnya. Ada juga ya. Nah, untuk lebih pahamnya antum coba lihat video yang akan sudah tayangkan. Nih, balonnya digosok-gosokkan ke rambut. Apa yang akan terjadi? Nih, si balon bisa narik si kertas. Coba semakin dekat balon ke air, semakin kuat juga tarikannya. Nih, semakin dekat. Menarik ya? Why do these things happen? Is it magic? No, it's not magic. It's static electricity. Before understanding static electricity, we first need to understand the basics of matter. All matter is made up of atoms. Inside an atom are protons, electrons, and neutrons. The protons are positively charged, the electrons are negatively charged, and the neutrons are neutral. Therefore, all things are made up of charges. Opposite charge. Therefore, all things are made up of charges. Opposite charges attract each other, and same charges repel each other. Nah, gini ya, ketika muatan positif dengan negatif didekatkan, maka dia saling tarik menarik. Nah, ketika muatan positif dengan muatan positif didekatkan, dia nggak bisa saling tarik menarik, tapi dia akan saling tolak menolak. When you rub balloon with your hair, loosely bound electrons. Nah, ini coba untuk perhatikan gambarnya. Rambut tuh awalnya netral ya, muatan positif sama negatifnya jumlahnya sama. Begitupun dengan balon. Balon itu muatan positif negatifnya sama, sama-sama bermuatan
netral. Nah, ketika digosokkan, dia bilang digosokkan tadi ya. Nah, terganggu kestabilan si elektron, sehingga elektron yang pada rambut tadi berpindah ke si balon. Sehingga siapa yang punya banyak elektron sekarang? Ya, yang punya banyak elektron sekarang yaitu balon, sedangkan rambut kekurangan elektron. Nah, gimana sifat mereka? Si balon bermuatan negatif dan si rambut bermuatan positif. Loses their place and stick to the balloon. Now balloon has more electrons than neutrons and it is negatively charged. And as the balloon come near your hair. Nah, coba perhatikan. Ketika dia dekatkan lagi rambut dengan balon, dia saling tarik menarik. Balloon will attract your hair towards it. Because of the rule that opposites attract. Kelihatan ya, dia saling tarik menarik antara si balon dengan si rambut manusia tadi. Dia akan saling tarik menarik. Karena apa? Karena muatannya sudah berbeda, positif dengan negatif. Nah, lanjut ya, yang di LKPD. Apa nih teman-teman, ini salah sudah bikin KD-nya. Seharusnya ini mengenai listrik sama magnet. Ya, KD pertama kita itu yaitu tentang listrik statis sama listrik dinamis. Nah, terjawab ya, ada pertanyaannya ini. Sama halnya sisir yang telah digosok dengan kain wol dapat menarik sobekan kertas. Nah, ketika sisir digosok-gosokkan dengan kain wol, apa yang akan terjadi? Kok bisa sih si sisir bisa menarik sobekan kertas? Ini juga sudah terangin di bawah ini ya. Apa yang terjadi? Nah, awalnya kain wol dan sisir keduanya tidak bermuatan, sama dengan video tadi ya, sama-sama tidak bermuatan. Nah, lalu gosokkan kain wol pada sisir mengakibatkan elektron yang terdapat pada kain wol berpindah ke sisir. Nah, kain wol tadi tuh kan punya elektron dan proton dengan jumlah yang sama. Ketika diganggu oleh si sisir, nah elektron pada kain wol berpindah ke sisir, sehingga sisir bermuatan apa? Sisir bermuatan negatif karena dia menerima elektron dari kain wol. Nah, lalu sisir, karena sisir udah punya muatan nih, dia didekatkan ke potongan-potongan kertas, sehingga apa? Terganggu juga keseimbangan dari kertas, sehingga karena dia negatif yang dari si sobekan kertas berpindah ke bawah. Nah, sehingga dia dapat tarik menarik bermuatan apa sekarang si kertas bermuatan positif, sehingga dia bisa tarik menarik dengan sisir ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari percobaan ini Charles Augustin Coulomb telah mengukur tarikan dan tolakan secara kuantitatif dengan satu percobaan yang disebut dengan rahasia Pinter. Apa yang ia dapatkan? Bahwa besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Nah, muatan kita lambangkan dengan Q ya. Ada dua buah muatan, Q1 dengan Q2 dipisahkan oleh jarak tertentu. Jarak kita lambangkan dengan R, sehingga apa? Terjadilah gaya. Bisa gaya tarik, bisa gaya tolak. Ingat ya, ketika antum belajar tentang gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Kalau di sini adalah tarik menarik atau tolak menolak. Sehingga dirumuskan dengan apa? F gaya Coulomb sama dengan, ini ada konstanta, ya. Ini ada konstanta dikalikan dengan Q1 muatan 1 dikali dengan Q2 muatan 2 per kuadrat jarak ya, R kuadrat, sehingga didapatkan rumus seperti ini. Nah, dengan konstanta perbandingan
di ruang hampa udara besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Oke ya. Gaya itu sendiri ini satuannya Newton, Q1 satuannya kulom, dan R jarak satuannya adalah meter. Oke, kita lanjut. Tadi ya, ketika muatan positif dengan muatan positif kita dekatkan akan terjadi yang namanya gaya tolak. Begitupun negatif dengan negatif terjadi gaya tolak. Gimana positif dengan positif? Akan terjadi gaya tarik menarik. Kemarin yang ilustrasinya dengan yang sudah terang tadi ya teman-teman ya. Ingat, antum nih sesama laki-laki atau sesama perempuan itu nggak ada di Al-Quran, nggak bisa disatukan untuk menikah ya, nggak akan menghasilkan keturunan, sehingga Allah berpesan nggak ada yang namanya LGBT itu ya teman-teman ya. Lanjut contohnya, kan rumus kita tadi udah tahu tuh ya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, kita masuk contoh. Diketahui dua buah muatan listrik masing-masing bermuatan 5 kali 10 pangkat min 9, ini pangkat ya, 5 kali 10 pangkat min 9 kulom, dipisahkan oleh jarak 0,5 cm. Bagaimanakah interaksi kedua muatan tersebut? Hitunglah gaya kulomnya. Oke, bikin diketahui dulu. Dia bilang dua buah muatan listrik. Kalau muatan lambangnya apa? Q ya. Karena dia bilang dua buah muatan itu sama, berarti Q1 sama dengan Q2. Berapa? 5, positif 5 ya. 5 kali 10 pangkat min 9. Nah, positif negatif ini nanti mempengaruhi ke gaya tolak atau gaya tarik. Oke, tapi di rumus itu tuh nggak masalah. Nah, R jaraknya berapa? 0,5 cm. Ini belum SI ya. Satuan SI kita adalah meter. Sehingga 0,5 cm kalau ke meter naik turun. Naik ya. Naik 2. Kalau naik 2 berarti dibagi 100. 0,5 kali 10 pangkat min 2. Berapakah gaya kulomnya? Berarti yang ditanya adalah F. Ingat, rumus F itu apa? K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, K antum diketahui ya. K ini diketahui 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Ini antum harus ingat ya. Nah, Q1 nya sama ya. Q1 dengan Q1 5 kali 10 pangkat min 9 kulom kali 5 kali 10 pangkat min 9 kulom per R kuadratnya berapa? Ini dia, masukin substitusi dari dalam 0,5 kali 10 pangkat ini afwan ya, 0,5 kali 10 pangkat min 2 ini 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Coba antum kalikan. Nih, 5 kali 5 25 ya. Ini 5 kuadrat sama ya, bisa kita coret. Nah, 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 9 berapa? 10 pangkat min 18. Kalau dikali pangkatnya kita jumlahin ya, 10 pangkat min 19 bagi, ingat ini kan 5 kali 10 pangkat min 1 ini ya. Oke, kita pangkat 2 kan, 10 pangkat min 1 pangkat 2 berapa? 10 pangkat min 2. Yang ini lagi, ini 10 pangkat min 2 ya, afwan ya. 10 pangkat min 2 dikuadratkan berapa? Oke, 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat min 2 yang ini tadi dikali dengan 10 pangkat min 4 berapa? Oke, benar ya, 10 pangkat min 6. Nah,
10 pangkat min 18 dibagi 10 pangkat min 6 berapa? Dibagi nih ya, kalau seandainya dibagi, kalau kita naikkan ke atas, dikali ya jadinya. Oke, kalau dikali berarti pangkatnya itu berubah. Jadi pangkat positif. 10 pangkat min 18 kali 10 pangkat 6 berapa? Min 18 ditambah 6 berapa teman-teman? 10 pangkat min 12 ya. Nah, nih perkalian semuanya lagi. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 12. 9-nya turun. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 12 hasilnya 10 pangkat min 3 ya. Ya, benar ya? Meter kuadrat dengan meter kuadrat habis. Kulom kuadrat habis. Tinggal 9 kali 10 pangkat min 3 Newton. Ini positif kali positif jadi ya. Berarti kalau seandainya positif ketemu positif, tolak menolak tarik menarik. Ya benar. Gaya tolak menolak berapa ya tolak menolaknya? 9 kali 10 pangkat min 3. Oke teman-teman. Asalnya itu koreksi sedikit. Nah lanjut kita ke elektroskop. Apa itu elektroskop? Elektroskop itu merupakan alat untuk mendeteksi muatan listrik. Nah, gimana cara kerjanya? Coba antum perhatikan gambarnya. Nih, awalnya elektroskop ini muatannya netral. Didekatkan oleh benda yang bermuatan negatif. Ingat, kalau bermuatan negatif, siapa yang akan mencari negatif? Pasti positif lah ya. Tapi yang berpindah siapa? Yang berpindah kan negatif. Negatif pindah dia ke bawah. Ketika negatif pindah di bawah, nih, muatan negatif dari benda akan nih, tolak menolak dengan muatan negatif pada kepala elektroskop. Sehingga muatan negatif di kepala elektroskop bergerak menjauhi ke bawah atau daun-daun kaki. Karena sekarang daun kaki bermuatan negatif akibat kelebihan elektron, maka kedua daun kaki pada elektroskop akan terbuka ke kiri dan ke kanan. Semakin besar muatannya, semakin jauh jarak antar kedua daun kaki elektroskop ini dia. Ini ketika didekatkan dengan sini, lari muatan negatif sini ke bawah. Ya, ketika lari, coba perhatikan. Muatan negatif di sini lebih banyak, juga muatan negatif di sini lebih banyak. Nah, apa yang akan terjadi? Karena sama-sama muatan negatif, dia akan tolak menolak. Nah, sekarang kepala elektroskop bermuatan apa? Bermuatan positif. Nah, coba perhatikan ini. Ketika kepala elektroskop bermuatan negatif, didekatkan lagi dengan benda yang bermuatan negatif, apa yang akan terjadi? Nah, kondisi awalnya tidak netral, katakanlah bermuatan negatif yang didekati oleh benda bermuatan positif dan negatif dapat dilihat pada gambar bawah. Jika satu benda bermuatan negatif didekatkan, akan ada lebih banyak elektron yang turun menuju daun kaki sehingga kedua daun kaki akan semakin sering menjauh. Jika yang didekatkan adalah benda bermuatan positif, maka elektron akan tertarik dan daun kaki menuju kepala elektroskop, mengakibatkan muatan negatif pada daun kaki berkurang sehingga jarak antar kedua daun makin merapat. Beda ya, ketika yang negatif didekatkan dengan positif yang didekatkan berbeda. Ketika negatif mendekatkan, maka negatifnya lari. Nah, lari ke bawah. Ketika dia lari ke bawah, daun elektroskop mengembang. Ketika muatan positif yang didekatkan, lari nih. Muatan negatif ke atas semuanya mendekati siapa sih? Positif. Akibatnya apa? Menguncuplah daun elektroskop. Ini hampir sama dengan induksi ya. Kalau induksi ini gini. Ini muatannya awalnya netral, jumlah positif dengan negatif sama. Nah, di induksi nih, oleh batang Ki, muatan Ki ini muatannya negatif. Sehingga apa?
ketika dia didekatkan dengan batang P yang awalnya muatannya netral, kan negatif dengan negatif, ingat ya, tolak menolak, lari negatif ke sini, sehingga siapa yang didekatkan oleh muatan negatif dari batang Q? Muatan positif. Itu yang disebut dengan induksi listrik. Oke, medan listrik. Ini ada kesalahan sedikit ya mengenai medan listrik. Sudah koreksi sedikit ya. Nah, medan listrik. Apa yang disebut dengan medan listrik? Medan. Yang namanya medan bukan medan tempatnya Fauzan ya, enggak. Ini medan artinya daerah. Nah, apa itu medan listrik? Daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Ini garis ini nggak asli ya. Kalau seandainya Anda melihat garis ini di permukaan bumi, nyangkut-nyangkut nih kita semua. Enggak. Nah, kalau muatan positif, arah garis gaya, semua nih ya, arah garis gayanya itu keluar. Arah garis gayanya keluar. Sama dengan kita nih. Kita kalau seandainya punya energi positif, kita punya banyak ilmu, kita suka berbagi ya. Tuh, positif. Nah, yang lebih positifnya lagi itu Allah itu saking banyaknya energi positifnya itu banyak yang akan dibagi ke manusia. Tapi sekarang kita manusia jarang bersyukur. Nah, negatif gimana? Kita yang negatif ini kita harus terima. Nih, masuk ya, garis gayanya terima. Nih, yang namanya manusia kan banyak nih kekurangan kita. Jadi, kita terima itu dari Allah. Banyak nih kita terima dari Allah. Ini dia. Nah, ini. Berarti positif keluar, negatif masuk. Nah, Allah memberi, kita terima. Namun kita mesti bersyukur. Nah, itu perumpamaan antara medan listrik dengan bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, apa itu medan listrik? Besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh sebuah muatan uji. Nih, ada muatan uji. Akibat adanya muatan Q dibagi dengan besarnya muatan uji Q. Jadi ada sebuah benda didekatkan muatan uji Q, maka di sana terjadilah medan listrik. Nih. Maaf ya teman-teman ya, agak diganggu sedikit. Jadi, yang namanya medan, anak medan ya misalnya dilambangkan dengan E. Ya, satuannya Newton per Coulomb. E itu apa? E itu rumusnya F per Q. F tadi apa? F itu adalah Q1 tadi ya. Q2 per R kuadrat. Tapi karena gaya yang bekerja di sini, muatan yang bekerja di sini adalah Q dengan Q besar, maka kita bikinkan di sini Q besar dengan Q kecil per R kuadrat. Dibagi apa tadi? Dibagi muatan uji Q. Dibagi dengan besarnya muatan uji Q per Q kecil. Oke. Muatan uji itu kita tambahkan dengan Q kecil. Nah, Q dengan Q habis ya. Q dengan Q habis. Sisa Q besar per R kuadrat. Jadi afwan ya teman-teman ya. Q di sini ini salah, ini enggak ada Q di sini. Yang ada tuh Q besar per R kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Hitunglah kuat medan listrik dari sebuah muatan Q yang muatannya 7 kali 10 pangkatnya 9 Coulomb pada jarak 7 cm dari muatan tersebut. Ya, ini belum SI satuannya ya, masih cm. Oke, Q-nya sama dengan 7 kali 10 pangkatnya 9 Coulomb, R-nya sama dengan 7 cm. Kita ubah ke meter, naik 2 ya. 7 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, berapa jadinya Ini salah lagi ya rumusnya. Q besar per R kuadrat. K-nya berapa tadi?
9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulon kuadrat. Ini langsung ya teman-teman ya, rumusnya sudah bikin agak cepat-cepat jadi kehilangan satuan nih ya. 9 kali 10 Newton, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulon kuadrat kali Q nya tadi berapa? Q besarnya 7 kali 10 pangkat min 9 satunya kulon ya, per jaraknya berapa? Oh apa nih, ini salah. Nih jaraknya 7 kali 10 pangkat min 2 ini, 7 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, hasilnya ini sama nih, 1,09 kali 10 pangkat 4 Newton per kulon. Nanti teman-teman tolong dikoreksi aja di RKPD nya ya, insya Allah nih jawabannya udah benar, cuman angkanya salah ya. Oke, penerapan listrik statis. Banyak nih penerapan listrik statis. Pertama itu generator Van de Graaff. Kalau generator Van de Graaff nih, Anda melihat ada tuh di mana tuh di Jakarta gitu, ada kayak bola besar gitu. Ketika tangannya didekatkan, rambutnya tegang semua. Nah, itu penerapan dari listrik statis, yaitu alatnya namanya generator Van de Graaff. Ada pengenaan elektrostatis pada cerobong asap, pengecatan mobil, mesin fotokopi, penangkal petir itu sendiri. Itu merupakan aplikasi dari listrik statis. Nah, silakan teman-teman untuk melanjutkan latihannya ya. Insya Allah ini mudah. Tugas fenomena yang sudah terangin barusan itu semuanya ada sini. Oke, dari 1 sampai 10, terus esainya itu cuma 3 ya. Esainya yang pertama itu antum menentukan masing-masing muatan. Kalau 2 buah muatan identik berarti muatannya sama, dapat Q1 otomatis dapat Q2. Yang nomor 2 ini tentang penangkal petir. Antum menjelaskan bagaimana penangkal petir tersebut membunyi menggunakan dari petir. Yang ketiga, antum jelaskan bagaimana sebuah elektrostop dapat digunakan untuk mengenali suatu benda bermuatan negatif. Nah, silakan antum cari ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jika ada kekurangan dalam menyampaikan, untuk teman-teman selalu jaga kesehatannya, jangan lupa dijaga wudhunya, dan selalu bantu orang tua ya, tingkatkan selalu amal yaumnya, karena kita nggak tahu nih ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini, angkat corona ini, sehingga kita bisa kembali ketemu, pasti rindu sama kita ya. Ya teman-teman, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.